Kenalkan, nama saya Dimas Dirgantara dari jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 017. Di sini saya akan mempresentasikan memahami konsep database dalam teknologi informasi dan dapat mengidentifikasi penerapan database dalam teknologi informasi. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar database dalam beberapa topik terkait. Yang pertama itu memahami konsep dasar database. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara struktur dan terorganisir sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data dalam database biasanya disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Database sering digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh aplikasi atau sistem informasi yang untuk mendukung keputusan analisis dan operasi bisnis. Beberapa konsep dasar dalam database yaitu ada table. Tempat data disimpan terdiri dari kolom, field, dan baris record. Setiap kolom mewakili jenis data tertentu. Sementara setiap baris berisi satu set data terkait. Relasi. Hubungan antar tabel-tabel dalam database sering kali digunakan untuk menghubungkan data yang berbeda. Kunci primer. Kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Query. Permintaan untuk mengambil atau memanipulasi data dari database menggunakan bahasa pemrograman seperti SQL. Normalisasi. Proses merancang database untuk mengurangi redundansi data dan memastikan konsistensi. Kedua itu mengidentifikasi ketika bisnis harus menggunakan spreadsheet dan ketika harus menggunakan database. Spreadsheet dan database keduanya digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, tetapi ada situasi di mana satu lebih cocok daripada yang lain. Menggunakan spreadsheet, jumlah data terbatas ketika data yang perlu dikelola relatif sedikit dan tidak terlalu kompleks. Data bersifat sementara. Untuk pengelolaan data sekali atau untuk analisis kecil, sederhana, dan mudah digunakan spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet cocok untuk tugas yang tidak memerlukan sistem yang rumit. Pekerjaan individual atau kolaborasi kecil. Ketika satu atau dua orang perlu bekerja dengan data dalam jangka pendek atau saat kolaborasi terbatas. Menggunakan database. Menggunakan database itu ada contoh-contohnya, yaitu jumlah data besar. Ketika volume data terlalu besar untuk dikelola dengan spreadsheet atau data terus berkembang. Struktur data kompleks. Database lebih cocok untuk data yang memiliki hubungan antar elemen seperti transaksi yang memerlukan keterkaitan antara tabel, misalnya pelanggan, pesanan, dan produk. Perlu akses multi-user. Database mendukung akses simultan oleh banyak pengguna dengan kontrol akses yang lebih ketat. Keamanan dan integritas data. Database menawarkan fitur seperti enkripsi dan manajemen akses untuk menjaga keamanan dan konsistensi data. Perlunya pencarian dan analisis kompleks. Database memungkinkan pencarian data yang efisien dan penggunaan query yang lebih canggih. 3. Mengidentifikasi alasan organisasi memilih untuk berbagi database dan fungsi dari sistem manajemen database. Alasan organisasi memilih untuk berbagi database. Yang pertama itu kolaborasi yang lebih efisien. Dengan berbagai database, berbagai tim atau departemen dalam organisasi dapat mengakses data yang sama yang mengingatkan efisiensi kolaborasi.
Akses data terpusat. Database yang terpusat memungkinkan data dikelola dan diakses dari satu lokasi, membuatnya lebih mudah dikelola dan diupdate. Pengurangan redundansi. Berbagi database memungkinkan organisasi mengurangi duplikasi data yang memperkecil kemungkinan kesalahan dan meningkatkan konsistensi data. Keamanan dan kontrol akses. Sistem manajemen database memungkinkan pengaturan siapa yang dapat mengakses data dan apa yang dapat mereka lakukan dengan data tersebut. Meningkatkan kontrol keamanan, peningkatan pengambilan keputusan. Dengan data yang tersedia untuk banyak penggunaan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Fungsi sistem manajemen database atau disebut dengan DBMS. Pengelola data. DBMS mengorganisir penyimpanan data, mengelola data dalam format yang efisien dan aman. Pengaturan akses. DBMS mengatur siapa yang dapat mengakses data dengan kontrol akses yang sesuai. Pengelolaan query. DBMS menyediakan antara muka untuk pengguna untuk menulis dan menjalankan query untuk mengambil atau memanipulasi data. Keamanan data. DBMS menyertakan fitur untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, termasuk enkripsi dan autentikasi. Pemeliharaan integritas data. DBMS memastikan bahwa data dapat konsisten dan akurat melalui mekanisme seperti validasi dan aturan pengintegrasian data, backup, dan pemulihan. DBMS memungkinkan organisasi untuk membuat cadangan data dan memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem. Yang keempat itu mendiskusikan perkembangan database. Perkembangan database telah mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu. Beberapa tahapan penting dalam perkembangannya adalah yang pertama itu database hierarkis tahun 1950 sampai 1960-an. Pada awalnya data disimpan dalam format pohon hierarkis yang terstruktur secara ketat dengan satu level data yang mengarah ke level data lainnya. Yang kedua itu data jaringan dari 1960 sampai 1970-an. Perkembangan ini memungkinkan data untuk memiliki lebih dari satu hubungan atau relasi antar entitas. Ini meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola data. Ketiga itu database relasional dari tahun 1970-an hingga sekarang. Diperkenalkan oleh Edgar F. Cote, model relasional penyimpanan data dalam tabel dan penggunaan SQL untuk mengelola data. Ini adalah model yang paling banyak digunakan saat ini karena kemudahan dalam manipulasi data dan fleksibilitasnya. Database NoSQL dari tahun 2000-an hingga sekarang. Dalam menghadapi kebutuhan penyimpanan data besar dan tidak terstruktur, database NoSQL berkembang. Jenis database ini menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel seperti dokumen, grafik, atau key value pairs, dan sering digunakan untuk aplikasi web besar dan analisis data real time. Yang kelima, database terdistribusi dari tahun 2010-an hingga sekarang. Seiring dengan kemajuan dalam komputasi awan, database terdistribusi memungkinkan data tersebar di berbagai lokasi geografis dengan replikasi dan konsistensi yang lebih baik, memungkinkan skalabilitas dan ketersediaan yang lebih tinggi. Database dalam cloud. Platform seperti Amazon Web Service atau disebut dengan AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menyediakan layanan database berbasis cloud,
memungkinkan organisasi untuk mengelola dan mengakses database tanpa memerlukan infrastruktur fisik. Perkembangan database ini mencerminkan kebutuhan yang terus berkembang untuk mengelola volume data yang lebih besar, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, serta menyediakan fungsionalitas baru untuk analitik dan pemrosesan data real time. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.